Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre di channel 3F Neurocos. Kali ini kita akan membahas tentang kisah nyata ya. Tapi kisah nyata yang akan saya bahas kali ini bukan tentang misteri, tentang musik ataupun tentang lainnya ya. Tapi saya akan membahas tentang sekarang yang menjadi trending topik ya setelah 2 hari yang lalu ya, kita telah melaksanakan pemilu ya, pemilihan umum ya, langsung umum bebas rahasia, dimana hal yang menjadi trending topik bukan masalah saya siapa kandidat menjadi presiden, siapa menjadi kandidat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat ya, tapi yang akan kita bahas adalah seseorang yang menjadi Dewan Perwakilan daerahnya khususnya Jawa Barat ya. Dan ini sekarang jadi trending topik karena sosok dia itu orang yang tidak akan disangka-sangka menjadi seorang nanti anggota parlemen ya, luar biasa. Dan dia kan ketahui dulunya itu backgroundnya adalah orang yang iseng banget ya, iseng banget dalam halnya dia itu komedian, dia itu kan orang yang usil ya dalam acara-acaranya, dan dia terkena banyak menjahili orang-orang yang khususnya teman sejawatnya sesama artis ya. Oke, tapi sebelum saya bahas dulu siapa orang yang akan kita bahas di pembahasan kali ini, jangan lupa dulu like, comment, and subscribe channel 3F Neurocos. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi kita sekarang akan membahas tentang salah satu pelawak atau salah satu komedian legend ya di Indonesia, merupakan komedian legend ya, karena dia berkarir dari tahun 93 ya, dari tahun 93 sampai sekarang dia masih eksis ya. Dia adalah Komeng ya, betul. Komeng merupakan sekarang pelawak atau komedian yang lagi jadi trending topik ya saat ini di media sosial maupun di televisi ya. Dia sekarang banyak diwawancara, banyak di bahan untuk jadi berita gitu kan, karena dia merupakan calon Dewan Perwakilan Daerah yang mungkin agak sedikit nyeleneh ya. Mungkin Anda dapat lihat ya, di mana orang itu membuat fotonya atau foto profil ya di kartu pemilih itu ya, di formulir pemilihan ya. Orang kan membuat foto kan yang bikin cakep, cantik gitu kan, dengan gaya dulu atau berdandan berias dulu. Nah, kalau si Komeng ini luar biasa, dia cuek banget. Dia memoto katanya itu dipoto saat itu selfie sendiri ya. Jadi dia tidak merencanakan fotonya, dia ambil HP, dia selfie, langsung dia upload gitu, atau dia cetak aja, itu pakai aja buat foto di formulir pemilihan katanya untuk pemilu ya, untuk calon DPD ya. Dan siapa sangka ya, dengan kecuekannya itu akhirnya alhamdulillah ya, sekarang dia sementara menjadi kandidat terkuat menjadi anggota parlemen yang masuk ke parlemen ya, karena dia sekarang sudah di atas rata-rata calon yang lainnya. Dan kita ketahui padahal di calon lainnya bersama dengan Komeng itu banyak dari tokoh agama, dari tokoh masyarakat itu kan, ada juga artis juga ada gitu kan, dan malahan ada yang mantan pejabat juga ada ya, dan malahan juga ada sebagai perwakilan dari salah satu mungkin kita bilang aja pengajar ya gitu kan. Tapi Komeng kan luar biasa ya, dia menjadi kandidat terkuat masuk ke parlemen dengan jumlah yang luar biasa sekarang ya. Karena saya juga kaget, saya kan tidak mengetahui kalau Komeng itu masuk di calon di dapil Jawa Barat untuk DPD ya. Pas saya buka, dia kan kebetulan nomor 10 ya. Jadi pas saya buka, saya lihat dia itu kan posisinya di atas, masih di atas. Kok ada wajah yang tidak asing gitu kan, dengan ekspresi yang culun banget gitu kan. Ternyata dia adalah betul Komeng, dan saya tidak ambil pikir atau pikir panjang ya, karena kan saya merupakan fans dari si Komeng ya, dalam dia bermain di komedi ya, karena saya sangat menyukai Komeng di saat dia main spontan itu, waktu dia main sama Adul itu kan, dan saya sangat suka dengan kelakar-kelakarnya ya. Jadi saya tidak pikir panjang, saya langsung pilih aja Komeng, dan alhamdulillah mungkin saya yakin 80% orang Jawa Barat ya saat membuka lembaran itu dan melihat sosok Komeng, saya yakin itulah kenapa mereka memilih Komeng gitu kan. Karena mungkin pengalaman saya juga nih di dapil saya atau di daerah TPS saya memilih ya, Komeng itu saingannya cuma suara tidak sah. Bayangkan, Komeng lawannya itu cuma suara tidak sah, karena banyaknya
justru pemilu itu yang tidak sah itu yang tidak dipilih, tidak ada satupun yang dipilih ya. Yang satu dari pilih satu Komeng. Jadi emang malahan Komeng yang lebih besar daripada surat suara yang tidak sah ya. Jadi itu kan hal yang luar biasa ya. Jadi saingan Komeng itu di TPS kami ya, itu cuma suara tidak sah, bayangkan. Berarti kan orang lain tidak dikenal oleh masyarakat ya. Jadi untuk DPD itu emang orang harusnya sudah dikenal, orang sudah mungkin punya nama besar di Indonesia ya, dan luar biasa Komeng kayaknya emang diterima kayaknya di Jawa Barat ya, dan sudah mengenal karena kelucuannya mungkin. Jadi dan akhirnya dengan rezekinya atau dengan itu sudah jalan Allah ya. Komeng merupakan salah satu calon suara terbanyak untuk saat ini ya di Dewan Perwakilan Daerah ya. Oke. Tapi mungkin semua orang tidak mau tahu, khususnya mungkin kaum milenial ya, tidak mengetahui siapa sih itu Komeng ya, dan kenapa sih sampai keramai itu, sampai wah trending topik gitu di media sosial, di Twitter, di YouTube, terus sampai di kita ketahui pokoknya media sosial yang ada di kita ya, yang kita lihat sehari-hari di HP kita, emang Komeng sekarang menjadi trending topik banget ya, dan itu mungkin menjadikan sesuatu yang baru bagi kaum milenial. Siapa sih Komeng gitu kan, jadi pertanyaan mereka gitu kan, kok sampai segini ya gitu kan ramainya gitu kan. Oke, mungkin saya akan bahas sedikit ya, siapa sih Komeng sebenarnya ya. Dan Komeng itu adalah seorang pelawak ya, atau komedian ya, dan dia juga seorang penyiar juga gitu kan. Dan mungkin tidak orang tahu, mungkin termasuk saya juga ya, saya tidak tahu nama asli Komeng itu siapa ya, dan saya akan bahas mungkin karena saya cari-cari, saya akhirnya tahu siapa nama aslinya Komeng. Dan namanya itu sebenarnya bagus ya, dia itu adalah Haji Alfiansyah Bustami ya, atau Bustami ya, Haji Alfiansyah Bustami. Dan sekarang ada embel-embel Komeng di belakangnya, karena kan emang itu yang membesarkan nama Komeng di jagat entertain ya. Dan Komeng itu bukan orang sembarangan ya, dia itu mempunyai gelar sarjana ekonomi ya, dan sudah menyelesaikan sarjana ekonominya itu mungkin pada tahun 2018 ya, dan dia sejak 2014 sampai 2018 akhirnya dia lulus dan menjadi sarjana ekonomi ya. Dan itu jarang ya untuk seorang komedian yang mungkin dari dasar banget untuk merengkuh ya gelar pendidikan sampai sarjana ya. Tapi mungkin sekarang ada juga ya, tapi yang saya rasa cuma Komeng ya, pelawak zaman dulu yang ingin mencari gelar juga untuk ilmu ya, ilmu tambahannya. Oke. Dan kita tadi sudah bahas Komeng itu udah kelahiran tahun 70, tepatnya 25 Agustus tahun 70 ya. Itu emang sekarang kan sudah 50 tahunan ya, dan emang kayaknya dia sudah bisa istirahat untuk di komedi dan bisa beralih ke parlemen atau ke politik ya. Dan saya harapkan nanti saat dia menjadi salah satu wakil dari rakyat ya di parlemen nanti, di Dewan Perwakilan Daerah, dia bisa menerima atau menampung aspirasi dari masyarakat, khususnya para seniman ya. Karena kan emang seniman sekarang, maaf ya, seniman khususnya menengah ke bawah ya. Untuk yang ke atas saya rasa emang mereka sudah diakui dengan nominal yang besar ya, tapi yang menengah ke bawah itu masih terasa mungkin, khususnya dalam hal ekonomi ya, mereka jarang dihargai terlalu besar ya. Mungkin cuma sekedar asal mainnya sok lah, asal ada buat rokok, ada itu sudah selesai ya gitu kan. Sangat sayangkannya, padahal kita sangat membutuhkan komedian-komedian atau ahli yang bisa menghibur kita dengan kondisi ya kita sekarang seperti ini ya gitu kan. Emang hiburan adalah salah satu jalan kita mencari kesenangan diri ya gitu kan intinya. Oke, jadi Komeng itu kita bahas tadi merupakan penyiar, merupakan komedian, dan dia juga presenter ya di Indonesia. Dan kita ketahui Komeng juga merupakan salah satu ikon ya di mungkin merek kendaraan bermotor ya, yang sudah sangat terkenal di dunia ya. Malahan dia juga pernah ya berduet dengan salah satu pembalap internasional ya, dan tidak usah saya sebut karena takutnya itu bukan iklan atau apa ya, karena emang pokoknya tahu lah apa yang pernah diiklani sama Komeng, dan dia menjadi ikon kendaraan atau mungkin roda dua ya, khususnya roda dua apa gitu kan, merek terkenal di Indonesia ya. Dan mungkin dulu juga sempat berduet sama pembalap internasional juga, dan itu luar biasa ya Komeng. Aduh, pokoknya mah luar biasa si Komeng, udah bisa bermain komedi, bisa jadi presenter, bermain film juga pernah, dan dia juga menjadi ikon salah satu tadi yang saya bilang ya, kendaraan bermotor yang sangat terkenal di dunia sekarang ya. Oke, jadi Komeng itu merupakan awal karirnya itu bergabung dengan grup Diamor ya, mungkin untuk kalangan
kelahiran 80 ya, tahu ya Diamor ya. Dulu mungkin kalau tidak salah di TPI ya, kalau salah di Televisi Pendidikan Indonesia ya. Yang mungkin beranggotaan dulu adalah Mamo, Jarwo Kuat ya, dan mungkin Rudi Sipit ya. Yang sampai saat ini eksis sih mungkin Jarwo Kuat ya, Jarwo Kuat dan Komeng yang masih eksis ya. Kalau untuk Mamo dan Rudi Sipit kayaknya jarang terdengar, mungkin cuma jadi bintang tamu ya. Tapi kan Jarwo kita ketahui sudah bermain di cerita sama Deddy Mizwar ya, di setiap puasa itu Jarwo Kuat emang suka main ya. Jadi emang dia masih eksis ya, dan termasuk Komeng juga sekarang masih eksis ya di Belantika Perkomedian Indonesia. Oke. Jadi emang awal karir Komeng itu di tahun 93 sampai 96 ya, bersama Diamor ya di Televisi Pendidikan Indonesia dulu ya, dengan khasnya dengan suara sangau. Jadi gini nih, suara sangau tuh sangau gitu, gimana, jadi dia tuh khasnya itu sangau ya, jadi ngedengung gitu ta. Kalau orang sudah bilang tuh ngedengung suara ngobrol katanya, jadi dia kayak ditahan di leher suaranya itu. Jadi itu khas di Komeng ya, dengan ciri khas yang baru itu huhui. Nah, itulah ciri khas dari si Komeng. Oke. Dan sebelum jadi komedian, Komeng pernah, nah ini mungkin jenjang pendidikan yang Komeng alami atau dia ikuti ya sebelum dia menjadi komedian ya. Dia itu pernah kuliah dulu sebenarnya, tapi tidak tamat sayang, karena mungkin dia sudah serius ya di perkomedian ya. Akhirnya dia tetap eksis di komedi dan dia mengorbankan pendidikannya ya. Dan itu ia pernah masuk juga himpunan mahasiswa Islam ya, atau HMI. Itu berarti kan dia itu sebenarnya dulu tuh udah berorganisasi ya, apalagi HMI bukan organisasi kecil ya. Sampai sekarang kan HMI organisasi besar ya di Indonesia ini ya, di Komisariat ABI di tahun 90 ya. Dan akhirnya pada tahun 2014 sampai 2012 Komeng kuliah kembali dan mendapatkan gelar sarjana ekonominya ya, dan luar biasa ya. Dan mungkin diikuti juga dengan anaknya, mungkin tahun-tahun kemarin juga sudah melaksanakan wisuda ya, dan dia sangat berbangga anaknya juga sudah lulus. Oke. Kita kembali lagi ke Komeng ya. Sebelum kita tadi kan sudah bahas gimana proses dia menjadi calon anggota parlemen. Jadi mungkin saya akan bahas dulu apa sih atau siapa sih Komeng, dan pernah bermain di mana saja Komeng dari awal karir sampai sekarang ya. Mungkin saya akan bahasnya itu mungkin Komeng di saat dia menjadi komedian termahal di Indonesia ya. Oke. Wah, lihat nih, gila, penampilan lu keren, Meng. keren dong foto model. Emang lu foto ronsen? Mana lu? Masa kelihatan tulangnya doang? Lu tumben nih pakai baju batik. Biasanya pakai daun kelapa. Jadi Komeng itu mungkin diawali pada tahun 93-96 itu, selain main di Diamor ya bersama grup Diamor, dia juga merupakan penyiar radio SK Jakarta ya. Dia merupakan penyiar, lalu dia penyiar juga di Radio Benz ya, atau mungkin kita ketahui itu Benyamin ya kalau tidak salah. Itu Radio Benz itu kalau tidak ya radio kepunyaan Bang Benz ya kalau tidak salah ya. Dan karir Komeng yang gemilang juga mungkin kita ketahui ya, tadi sudah saya bahas dari kompor Diamor bersama Mak Jawo dan Rudi Sipit ya. Lalu dia juga pernah bermain di film Putri Duyung ya bersama kalau tidak salah keluarga Azhari ya, kalau tidak tahu Ayu Azhari atau Sarah Azhari ya. Pokoknya dia pernah bermain di film Putri Duyung dan itu cukup lama ya. Dan dia menjadi kalau tidak salah ya biasa pengacau gitu kan. Dia dengan celoteh-celotehannya sangat iseng banget ya. Dia sangat mainnya ya mungkin terkenal juga di sananya. Ada salah satu jalan karir Komeng berhasil di entertainnya. Lalu dia juga ini nih salah satu acara yang mungkin menjadi Komeng sangat besar, sangat terkenal ya, di acara Spontan. Huhui lah ini. Spontan. Ya, selamat menonton. Jadi ciri khas Komeng itu ya awalnya dari Spontan ini ya. Di acara ini Spontan merupakan mungkin salah satu acara tersukses ya di zamannya, karena kan kita ketahui tahun 96 TV itu atau televisi cuma beberapa aja ya. Oh tidak salah nih, ada RCTI ya, RCTI, TPI, SCTP kalau nggak salah, cuma 3 kalau tidak salah ya. Tapi itu merupakan salah satu TV yang prioritas ya. Kalau SCTP mungkin cerita film-film seperti sekarang ya. Kalau SCTI dulu ada semacam film-film apa gitu. Kalau TPI itu khusus untuk menayangkan kayak pagelaran-pagelaran untuk komedi, pagelaran musik gitu kan. Dan akhirnya emang nama besar Komeng itu di TPI ya.
Dan spontan juga akhirnya di Antep juga ada ya spontannya, dan emang luar biasa spontan ini justru yang membawa Komeng menjadi artis besar ya, dengan celotehannya yang luar biasa dan mungkin dikenal dengan usilnya di sini ya. Oke. Lalu selain spontan, Komeng juga bercanda di Komeng bersama si Adul ya. Nah ini saya rasa kecocokan Komeng itu emang, oh ya tadi saya lupa, di spontan Komeng itu bermain bersama Ulpah dan Po Atik ya. Jadi partner Komeng ini sangat chemistry-nya dapat ya bersama Ulpah dan Po Atik ya, luar biasa sekali, dan itu menjadi salah satu presenter atau pembawa acara tersukses ya, di mana Po Ulpah dan Mbak Komeng, atau kita bilang aja Mbak atau Bang Komeng ya, itu luar biasa ya, dan ditambah lagi Po Atik ya dengan latahnya itu ya. Dan emang saya rasa kalau Anda penasaran dengan Komeng, saya rasa Anda akan mencari ya di YouTube ya video-video atau film-film dulu zaman Komeng di tahun kejayaannya ya. Saya rasa dengan trending topik sekarang semua orang akan penasaran siapa Komeng dengan melihat YouTube ke belakangnya. Oke. Lalu tadi sudah saya bercanda dengan Komeng atau bercanda di Komeng Acak Adul ya, dan ini Adul juga merupakan partner terbaik dari Komeng ya, saya rasa ini. Jadi saya rasa dua partner terbaik Komeng itu ya Adul dan Ulpah ya. Apaan sih lu? Emang lu gak kasihan lu? Di sono. Abang nyontlok saya. aja lu. Mbak Ulpah ya luar biasa, mereka sangat chemistry-nya dapat banget ya. Jadi saya rasa tanpa narasi juga mereka sudah terbiasa dengan celotehan dan keusilannya ya, sudah kayak sehari-hari ya kalau saya lihat permainan mereka di televisi ya. Oke. Lalu ada juga ini talk show. Nah ini juga merupakan acara Komeng yang sangat sukses ya, dan ini tapi ini saya Komeng tidak menjadi pemeran utama ya, ini karena pemeran utamanya adalah Sule dan Andre ya. Kita ketahui ini talk show kan booming banget ya di zamannya di TV7 kalau dulu tidak salah ya, dan Andre dan Sule ini merupakan momen terbesarnya ya, dimana dilanjutkan lagi dengan OPJ ya, makanya emang ini tahunnya Sule ya, tahun 2016 ya. Lalu ada juga satu lagi yang bikin orang pasti sangat kenal dengan Komeng, itu adalah asli apa palsu ya, tahun 2021. Ini juga merupakan acara yang sangat membawa besar nama Komeng di situ ya. Oke. Dan akhirnya kita ketahui pada tahun 2024 ini ya Bang Komeng mencoba ya berubah ya, mungkin pandangan orang bahwa dia itu bisa juga selain berkomedi bisa juga berkarir di ranah politik ya, meskipun dia yang saya dengar sih di wawancara televisi ya, dia tidak terlalu serius untuk mengejar karir politiknya. Cuma dia itu masuk ke DPR itu karena dia merasa kesal ya, dulu dia pernah menyampaikan aspirasi ke DPR dan aspirasinya itu tidak ditanggapi ya, malahan katanya ini harus ada keputusan dari eksekutif ya, dan akhirnya mungkin ini salah satu Komeng akhirnya terjun ke dunia politik dan bergabung di DPRD ya, dan akhirnya dengan ridho Allah, dengan rezekinya yang bagus, dengan mungkin udah saatnya ya semua seniman ya dapat semoga nih harapan saya nih, para seniman dapat ditampung aspirasinya dengan adanya nanti Komeng di parlemen. Semoga saya harapkan Bang Komeng nanti kalau sudah jadi anggota parlemen jangan lupa diri bahwa Bang Komeng itu adalah seorang komedian, seorang seniman ya, dan harus amanah dengan apa yang dicita-citakan Bang Komeng menjadi anggota parlemen. Dan saya harapkan juga Bang Komeng tolong perhatikan juga dari para seniman dari menengah ke bawah ya, karena kan mereka itu susah ya untuk berkarir kalau belum punya nama besar ya, karena mereka harus berjuangnya sangat seperti dulu kan, mungkin kalau tahun 90-an itu kan ada acara semacam mungkin sekarang ada stand up comedy juga ya, ada stand up comedy sekarang. Alhamdulillah para stand up comedy sekarang bisa menghasilkan uang ya dengan acara-acara sendiri, dengan bergabung dengan salah satu akun YouTube seseorang itu kan, dan malahan dia juga membuat film ya, malahan dengan film-filmnya cukup sukses ya di bioskop ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenceng amat nyautnya. Gue curiga abis pada makan nasi tumpeng nih. Puasa sekarang masuk hari ke-10, benar? Maunya berapa? 15? Telepon MUI. Tetap aja sama, tetap hari ke-10. Nggak bisa ditambah-tambahin. Sembarangan aja. Biasa kegiatan
bulan puasa yang saya lakukan adalah membeli kolak. Jadi di tempat saya ada kolak, namanya kolak Pok Minah. Pok Minah itu ada kakaknya itu Plasmina. Karena adanya min, kakaknya plus. Dia jualan kolak udah terkenal. Berdiri sejak nggak kebagian bangku. Jadi kalau orang beli kolak itu, di rumahnya dia ngantrinya bisa 3 kilo. Jadi kalau saya ngantri sekarang, nanti dapatnya lebaran kedua. Nah, makanya saya bangun, udah langsung ngantri kolak. Di situ terkenal dengan kolak pisang. Pas ngantri, pas saya ketemu sama Pok Minanya. Pok Minanya langsung ngelayanin, saya bawa mangkok, dipulangin. Karena biasanya mangkok ayam ini mangkok kuda, Pok Minah tersinggung. Saya bawa, saya kasihin. Waktu Pok Minah mau nyendok itu pisang ke mangkok, dia langsung begini. Kok hormat, Pok? Iya, karena ini pisang raja. Oh. Dan emang stand up comedy ini saya rasa ini seperti zaman dulu waktu TPI audisi pelawak TPI dulu ya. Dan alhamdulillah para alumni API itu juga sekarang banyak yang masih eksis di perkomediannya di Indonesia ya. Mungkin kita bilang ada Sule ya, kita ada Rina Nose gitu kan. Dan itu mungkin salah satu para pelawak yang jebolan dari API ya. Dan alhamdulillah juga sekarang ada stand up comedy. Stand up comedy juga sekarang menjadi jalannya para pecinta komedi ya untuk memperlihatkan kemampuannya ya. Tapi dengan gaya yang berbeda ya. Kalau dulu kan cuma seperti mungkin grup, mungkin kalau itu sebenarnya seperti stand up comedy sih, tapi emang konsepnya berbeda ya. Kalau sekarang kan pure, kita harus berbicara sendiri, ngeloteh sendiri, acaprak sorangan gitu kan, tapi harus lucu, itu ya susah ya. Karena membuat orang untuk tertawa itu hal yang sulit pisan, saya yakin itu. Sepintar Anda pun atau sebisa apapun Anda secara di luar televisi ya, membuat orang tertawa terbahak-bahak, tapi kalau di depan televisi Anda belum tentu bisa membuat orang tertawa ya. Itu mungkin kelebihan dari para pelawak yang bisa sukses sampai sekarang ini. Oke, saya mungkin bisa menyampaikan selamat buat Bang Komeng ya atas suara terbanyak untuk calon sementara ya di DPD ya. Saya harapkan nanti kalau Bang Komeng jadi, jaga amanah aja ya, jaga amanah dan menjadi perwakilan para seniman di Indonesia untuk mungkin lebih dihargai ya, dan mungkin dari baik materi ataupun mungkin secara pribadi juga dihargai ya. Karena kan banyak sekarang, banyak yang maaf ya, banyak seniman yang baru muncul tapi udah sikapnya udah kayak wah senior itu kan, udah gayanya udah setinggi langit itu kan, dengan sombongnya itu kan. Makanya banyak yang karirnya itu tidak lama ya, naik cepat turun cepat ya gitu, yang karena dia tidak menjaga etika atau tidak menjaga attitude-nya ya. Dan banyak mungkin seperti Komeng kan saya bilang, Komeng dari tahun 93 sampai sekarang dia tidak pernah memperlihatkan kesombongannya, dia tidak memperlihatkan kemewahan ya, dia lempeng gitu, orang Sunda namanya, penting mah ngabor-dor utamanya. Nah, itulah mungkin kelebihan dari Komeng dan sampai sekarang menjadi anggota parlemen. Semoga ya, karena secara matematika saya rasa pasti jadi ya, tapi itu tentang kuasa Allah ya. Sesuatu itu jadi kehendak Allah ya. Tapi apa menjadi kun payakun, kalau jadi ya jadilah gitu. Oke. Segitu dulu pembahasan saya tentang Bang Komeng ya, mungkin akan menjadi salah satu kandidat terkuat masuk di parlemen Dewan Perwakilan Daerah ya, perwakilan Jawa Barat ya khususnya. Oke, saya Andri, jangan lupa like, comment, and subscribe 3F Nyorochos. Oke, sampai jumpa lagi di pembahasan yang lainnya, mungkin topik musik atau topik bola dan topik misteri bersama saya Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.